Kemungkinan di antara anda orang Indonesia pasti ada yang sudah tahu, dan seperti saya memang saya tak tahulah sebab saya di Malaysia kan. Rupanya di Medan ada perkampungan India yang saya menjadi tanda tanya sekarang ni, adakah mereka boleh bercakap Indonesia ataupun masih bertutur di dalam bahasa India negara mereka. So bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab-sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Official Net News. Wow, kini subscribernya adalah 3 juta guys. Oh, banyak. 3 juta, luar biasa kan. Anda boleh pergi ke channelnya, subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada Official Net News. So tajuk yang kita nak reactionkan seperti ini, Net 24, suasana negeri India di kampung India di Medan. Wow. Seperti yang saya katakan di intro tadi, rupa-rupanya di Medan ada satu perkampungan India. Tapi yang menjadi tanda tanyanya, adakah mereka bertutur dalam bahasa India ataupun mereka boleh bercakap dalam bahasa Indonesia? Itu yang menjadi tanda tanya saya sekarang ni. So, bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Ya, Taufik, kalau misalnya kayak aku nih belum kesampaian ke India, ingin merasakan eksotikanya, makanannya, kita bisa datang ke Medan, Sumatera Utara. Di Medan, guys. Taj Mahal sih, Alicia. Tapi di sana ada kampung yang dijuluki Little India. Namanya adalah Kampung Madras. Benar, Kak? Wow, namanya adalah Kampung Madras, guys. Little India yang ada di Medan. Wow. Madras ini juga dijuluki Kampung Keling. Tahu dong kira-kira kenapa? Tahu, karena Keling. sebagian warga yang menetap, kebanyakan warga yang menetap di sana ini rata-rata berkulit gelap. Tapi jangan salah, Lis, di sana ini makanannya enak-enak semua, makanya dijuluki juga sebagai surga kuliner Asia dan Indonesia. Harus dicoba ya? Makanannya yang enak-enak juga di sana guys. Inilah Little India guys, yang ada di sana. Wow, Kampung Keling. Oh guys, Kampung Keling. Kalau di sini pun orang Malaysia pun panggil India, ada yang panggil Keling. Tapi tak elok lah sebenarnya kalau di depan mereka kita cakap macam tu. Tapi di sana memang nama tu Kampung Keling. So lain bahasa, lain cara dan lain kebudayaannya. So di Malaysia kalau kita sebut Keling ni, orang India tak apa suka. Tapi kalau di Indonesia mungkin perkara tu berbeza ya. Jom kita sambung dan reaction sama-sama guys. Sangat seronok ni. Perayaan Adi Mahapuja adalah upacara yang digelar orang India untuk menolak bala. Menolak bala ya. Ni apa tadi? Apa puja? Kita ulang balik sekejap. Perayaan Adi Mahapuja adalah upacara yang digelar Adi orang Mahapuja. India untuk menolak bala. Adi Doa dan Mahapuja, nyanyian ya. persembahan kepada para dewa adalah bagian dari ritual ini. Tradisi yang diperingati 1 tahun sekali pada bulan Adi di penanggalan India. Biasanya jatuh antara bulan Juli dan Agustus. Perayaan Adi Mahapuja merupakan perayaan terbesar umat Hindu India, terutama etnis Tamil. Kalau di Malaysia guys, kalau sana perayaan ini kan, tapi kalau di Malaysia perayaan India yang paling besar dipanggil Deepavali ya. Paling besar sekali. Dan satu lagi Taipusam. Taipusam tu mereka akan orang panggil macam mana kalau orang Indonesia panggil? Kalau di Malaysia panggil beramai-ramai. Pergi ke Batu Cave untuk sembahyang di sana. Dan Deepavali adalah perayaan yang terbesar jugalah untuk India di Malaysia. Di sana di Indonesia di Medan inilah perayaan mereka ya. Perayaan ini ini Little bukan India. di India, tapi di kampungku, Kampung Madras yang lebih dikenal dengan Kampung Keling. Madras Terletak ya. di Kecamatan Polonia, Kota Medan, kawasan ini dihuni oleh warga keturunan India sejak tahun 1873. 1873 Nenek lagi moyang dah. kami, bangsa India Tamil. 1873, 18, 19, 20, 21. Wow. Sudah berapa abad sudah kat situ guys. Sekarang sudah tahun 2021. Mereka duduk di sana tahun 18 lagi sudah ada. Datang ke Medan untuk mengadu nasib sebagai pekerja di perkebunan dan menjadi kuli kontrak. Asalnya mereka ni orang yang datang lah ya. Orang yang datang dan mereka menetap
di Medan dan terus menjadi Little India, dan nama kampung mereka adalah Kampung Keling. Awalnya hanya 25 orang saja. Oh, 25 orang terus je. berkembang sampai sekarang. Kampung Keling menjadi salah satu kebanggaan Kota Medan. Little India adalah sebutan lain buat kampungku. Di sini masih banyak kuil umat Hindu. Yang terbesar adalah kuil Sri Mariamman. Nama Kampung Madras sekarang lebih sering digunakan. Cuma saya nak tahu sikit guys. Mereka menetap di sana pada tahun 18 lagi 1800 lagi. Adakah mereka sudah menjadi warga negara Indonesia dan mempunyai kartu penduduk? Seperti di sini, kalau Indianya sudah menjadi warga negara lah, jadi penduduk Malaysia lah. Dan mereka pun sudah mempunyai kad pengenalan ataupun di Malaysia panggil IC Di sana macam mana guys? Anda boleh komen di bawah ni, bagi tahu kat saya. Istilah keling tidak kami sukai karena lebih bersifat seperti ejekan. Dalam bahasa betul. India, Kita ulang balik guys. Nama Kampung Madras sekarang lebih sering digunakan. Istilah keling tidak kami sukai karena lebih bersifat seperti ejekan. Betul lah macam yang saya kata mula-mula tadi guys. Memang kalau di Malaysia, kita tak boleh panggil orang India Keling guys. Memang tak boleh. Sebab itu seperti sifat perkauman dan seperti kita mengejek mereka. Jadi kita panggil mereka India lah, India macam tu lah. Jangan panggil mereka Keling sebab tak baik. Tapi nama kampungnya Kampung Keling di sana tapi mereka dah biasa agaknya kot nama tersebut Tapi apa yang dikata admin tadi, kita jangan panggil mereka Keling sebab mereka akan terasa, sebab itu seperti ejekan. Betul lah. Dalam bahasa India tak ada istilah keling. Ya, tak ada istilah keling guys. Kalau Mana ada? dibilang kampung keling, ya kami senyum-senyum aja. Tapi kalau kami bukannya tersinggung, bukan. Tapi kami kurang kurang respon gitu. Kurang respon. Ya, kurang respon. Saat ini keturunan India yang ada di Medan bukanlah mereka yang datang langsung dari India. Kami adalah generasi ketiga atau keempat dari pendatang awal. Bahkan banyak yang sudah tidak bisa berbahasa India. Oh, luar biasa guys Datang ke Indonesia, mereka adalah generasi yang ketiga yang awalnya, dan ada yang sudah tak tahu berbahasa India. Tetapi lain pula di Malaysia guys. Di Malaysia walaupun orang Cina, dia tetap ingat lagi bahasa Cina. Walaupun di India, orang India dia tetap ingat bahasa India. Tapi saya tahu di Indonesia memang diutamakan bahasa Indonesia. Dan di sini juga sebenarnya di Malaysia, sebab tu di Malaysia ada sekolah India, ada sekolah Cina, ataupun kalau Malaysia panggil sekolah Tamil lah, SK Tamil. Dan di Malaysia ada Chunghua, sekolah Cina, dan sekolah Melayu, sekolah kebangsaan biasalah. Tapi yang saya tahulah, ini yang saya tahu guys, di Indonesia tak ada sekolah-sekolah tu. Satu taraf semua, satu level semua. Semua sekolah kebangsaan. Kau India ke, kau Cina ke, kau Melayu ke, kau Jawa ke, apa ke, semua kau sekolah kebangsaan Indonesia sendiri Tapi di Malaysia berbeza guys. Sebab tu di sini mereka susahlah nak lupa bahasa mereka, sebab mereka pun sekolah di sini ada yang sekolah Tamil, ada yang sekolah Chunghua Memang karena di keluarganya itu setiap hari udah ngomong gitu, ada yang cuman bisa ngerti, ada yang juga bisa ngomong. Kami adalah orang Indonesia, walau memiliki keturunan India. Kami lahir dan besar di sini, tapi tetap menjaga tradisi nenek moyang kami. Sebelum mengikuti perayaan adik, bermakna mereka ni ada kartu penduduk lah, sebab dia dah pun cakap tadi mereka tetap orang Indonesia walaupun berbangsa India. Mahapuja ada beberapa persiapan yang aku lakukan. Sebagai keturunan India, aku tak meninggalkan tradisi perawatan kecantikan ala India. Perawatan kecantikan yang khas seperti waxing dan threading alis masih biasa aku lakukan. Kali ini, aku akan melakukan threading dan memakai mehandi. Membentuk alis dengan keterampilan khusus menggunakan seutas benang membuat alis menjadi lebih cantik. Pakai benang Teknik saja ini bahkan mempertahankan bentuk alis lebih lama dibandingkan dicukur atau dibentuk dengan menggunakan silet. Dicabut. Tapi buat yang belum terbiasa, sakitnya. teknik ini akan terasa sakit. Betul. Macam saya cakap tadi, sakit tu cabut. Saya cabut satu helai pun sakit guys. Ini cabut sakit. Lalu ada mehandi, melukis tangan dan kaki dengan ornamen khas India. Kalau di Malaysia panggil inai mehandi hanya dipakai oleh para pengantin. Fungsinya sebagai penanda
Okey, kita sambung semula guys. bahwa wanita yang memakainya tidak bisa lagi diganggu. Oh. Tapi sekarang sudah mulai bergeser dari pertimbangan keamanan menjadi pemanis penampilan. Ya, kalau dulu kalau orang pakai inai ni tak bisa diganggu guys, maknanya dia sudah untuk kahwin, sudah isteri orang kan. Tapi kalau sekarang saya tengok ramai orang pakai inai ni. Ramai orang pakai. Budak-budak pun pakai kan. Pandai dia lukis Bahkan inai. varian warna tato ala India ini sudah lebih beragam. Kalau dulu cuma satu warna, sekarang ada beberapa pilihan warna. Betul. Dulu warna coklat saja guys Okey, kita skip sekejap lagi guys. Get Dulu memang vaccine inai related warna coklat saja guys, information on tapi Google. sekarang ada macam-macam warna. Warna hijau ada, warna merah ada kan. Kain sari juga tak bisa lepas dari tradisi warga kampungku. Ya, kain sari betul. Biasanya aku membeli kain sari untuk perayaan maupun acara pesta. Tapi Walau dia terbilang cukup mahal karena diimpor langsung dari India, kain sari sudah menjadi bagian yang tak lepas dari kebudayaan kami. Tapi dia ni putih sikit guys Walaupun di India dia kulit dia cerah lah. Sehelai Tak kain segelap sarinya bisa mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah. sangat. Jutaan Terutama rupiah. kain sari modern yang dimodifikasi dengan kristal-kristal Swarovski. Tapi guys memang kain sari memang mahal guys sebab dia punya tenunan, dia punya tengok manik-manik yang ada. Kalau orang Malaysia panggil ini adalah manik-manik guys yang begini. Ini manik-manik ni mahal ni, susah kita sebab dia bukan kita lekatkan menggunakan mesin, kita jahit guna tangan, sebab tu dia mahal. Manik-manik ni. Setelah memilih kain sari, kurang lengkap rasanya tanpa aksesoris. Saatnya memilih Betul. perhiasan, gelang, anting, dan kalung melengkapi penampilanku. Tapi untuk perayaan kali ini aku memilih menggunakan baju Punjabi. Baju Punjabi. ini lebih kasual, sehingga lebih cocok kasual, buat guys, anak muda kasual. seperti aku. Betul. Perayaan seperti ini selain melestarikan tradisi, tapi juga menjaga kesatuan kami. Sebenarnya masih bisa bikin anak-anak muda Tamil itu masih bisa sering datang ke kuil itu karena perayaan-perayaan. Setelah selesai berdoa, ini acara yang ditunggu-tunggu, yaitu berebut bubur. Berebut bubur. Campuran bubur gandum dan bubur beras dengan topping sayuran ini tak boleh ketinggalan. Wow, macam Kam- kalau kita tengok macam bubur lambuk kalau di Malaysia bulan puasa bubur lambuk iaitu beras campur ada ayam, ada campur daging, ada campur sayur-sayur sikit, lebih kurang macam ni lah rupanya. Percaya, ini membawa keberkahan karena sudah didoakan oleh pendeta yang disertai ritual Wow, mengelilingi makanan ni kuil. sudah didoakan. Maknanya berkat lah makanan ini Bubur memaknai siklus kehidupan, di mana saat kita bayi, Oh. sakit, dan tua akan memakan bubur. Oh, macam tu Ada juga acara makan bersama sebagai bentuk syukur kepada para dewa. Aroma rempah bumbu kari sungguh menggodaku. Allahu Akbar. Semua masakan Sedap, ini guys. menggunakan sayuran sebagai bahannya. Sedap ni. Seperti makanan vegetarian ya. Ya, sedap ni. Nikmatnya makan beralaskan daun pisang. Sedap ni guys. Ternyata ada alasannya loh, daun pisang digunakan sebagai alas. Alasan apa Pohon pisang tumbuh hampir di berbagai belahan dunia dan semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Ya. Maksudnya, agar kita sebagai manusia, kita bisa hidup di mana saja serta bermanfaat untuk siapa saja. Wow, saya baru tahu guys apa maknanya kalau makan menggunakan daun pisang. Saya selalu nampak orang India makan menggunakan daun pisang. Melayu pun ada makan menggunakan daun pisang. Rupanya sebab daun pisang ni hidup di seluruh dunia dan maknanya kita boleh hidup memperbagaikan diri kita di mana saja kita berada. Itulah maksudnya. Wah, saya baru tahu guys. Daripada konten yang saya narrationkan ni. Tradisi dan budaya India memang sangat kental di kampungku ini. Tapi sudah terjadi akulturasi dengan warga etnis lainnya. Ya, Ya karena kami juga udah Chinese ngebaur pun sama ada, yang lain, terus Chinese kami pun. juga kan sekolahnya ngebaur, nggak ada yang tempat yang sama gitu. Udah belajar Cantik untuk dia ni, bersama guys, yang lain juga. walaupun dia Jadi India. nggak ada pengalaman-pengalaman yang ya maksud saya dia buruk, cantik entah macam apa, karena masalah lebih pada minoritas juga. kepada macam muka orang Melayu Kampung Madras tak lagi didominasi oleh etnis Tamil India. Kesulitan ekonomi yang terjadi membuat banyak etnis Tamil yang memilih untuk meninggalkan Kampung Madras. Kini, kami yang tinggal di sini hidup berdampingan dengan etnis keturunan Tionghoa. Bahkan jumlahnya campur sudah lebih Cina, banyak dari kami. Oh, tu Walau begitu, Tionghoa pun kita tak ramai. dibedakan oleh suku karena kita semua orang Wow, cantiknya. Indonesia.
Muka dia orang cantik-cantik macam Hindustan. Kulit mereka pun putih-putih. Taklah gelap. Ya, Vic, dulu Ya, kan? kampung ini ternyata namanya itu adalah Patisa. Karena tapi kemudian dirubah guna mencerminkan tanah asal warga keturunan India yang tinggal di sana. Akhirnya jadi Kampung Madras. Tapi sayang kurang populer namanya. Asalnya Kampung Patisa, tetapi bila dah terlalu ramai orang India duduk sana, jadi tukar kepada Madras ya. Akhirnya berubah lagi jadi Kampung Keling. Sejak itu baru mulai Kampung populer Keling di tengah lagi. masyarakat. Waduh, berarti sudah melalui 3 ganti nama ya, 3 kali ganti nama, ada 3 julukan plus 1 julukan lagi yaitu Little India. Tapi ngomong-ngomong soal Little India, saya jadi ingat kalau misalnya tidak hanya di Medan, Sumatera Utara, tapi negara tetangga kita juga punya Little India ya. Misalnya Di Singapura ada, di Malaysia. di Kuala Lumpur juga Singapura, ada. Malaysia. Semoga Little India di Medan ini nggak kalah sama mancanegara ya. Bangga Ya. kita ya. Bangga dong. So guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana kata oleh iaitu Official Net News memang betul. Di Malaysia pun ada Little India, di Kuala Lumpur di Bangsar dan di Singapura pun ada, tapi saya tak pernah pergi Singapura lagi guys, Singapura. So saya tak tahu bahagian mana Little Indianya, tapi di Indonesia terletaknya di Madras dan kini namanya telah ditukar menjadi Kampung Keling. Dan seperti yang saya katakan tadi guys, kalau di Malaysia kita tak boleh panggil orang tu Keling. Memang orang India memang sangat marah. So kita panggil dia panggil dia macam biasa je lah, asalkan jangan panggil Keling, sebab itu macam tak hormat mereka lah. Dan sama juga sepertinya rupanya di Indonesia, tak boleh kita memanggil, tidak manis lah, tidak elok lah kalau kita memanggil mereka Keling, seperti kita menghina mereka, seperti kita tidak menghormati mereka. So saya rasa macam sebelum ni guys, memang saya tak pernah terfikir ada India yang tinggal di Indonesia. Saya ingatkan di Malaysia je ramai India Betul, terus terang saya katakan, betul, memang saya tak tahu sebelum ni. Baru saya tahu rupanya di Medan, iaitu di Madras ataupun Kampung Keling, disitulah Little India terletaknya. InsyaAllah guys, seperti yang saya selalu katakan, jika saya diberikan umur yang panjang, jika saya datang ke Medan, saya ingin untuk pergi ke Kampung Madras untuk melihat penduduk-penduduk India di sana. Tapi yang saya paling suka sekali, mereka memang lancar bercakap bahasa Indonesia memang betul-betul tak ada slang, tak ada, orang kata tak ada pelah, tak ada slang. Bahasa Indonesia mereka lancar. Tapi kalau di Malaysia, walaupun mereka India, tapi mereka ada bahasa India mereka macam bercampur-campur sikit India, bahasa Malaysia mereka. So di sana di Indonesia tiada sekolah, orang panggil kalau di sini sekolah vernacular. Vernacular ni seperti sekolah lain bangsa. Di Malaysia ada guys, sekolah SK Tamil ataupun SK Chunghua. Lepas kalau orang Melayu, sekolah kebangsaan. Di Malaysia ada macam tu. Tapi di Indonesia tak ada guys. Dia tak ada sekolah vernacular. Maknanya India ke engkau, Cina ke engkau, Melayu ke engkau, Jawa ke engkau, semua sama sekolah SD ataupun SMR, semua sama begitu. Itulah sepatutnya yang bagusnya ikut pada negara. Tak perlulah ada sekolah bangsa lain, ini sekolah bangsa Cina, bangsa India, tak perlu sepatutnya kan. Seolah-olah kita seperti nak memecah belahkan perkauman. Sebenarnya betul terang saya katakan saya tak setuju sebenarnya sekolah vernacular ni guys. Sekolah lain-lain bangsa ni seperti yang ada di Malaysia. Tapi nak buat macam mana? Sebab benda tu pun yalah, kita tak boleh cakap apa guys. Apa yang kerajaan dah buat, apa yang dah ada, kita terima je lah. Itulah sebab baiknya. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Jika anda suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan juga butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul. Dan saya minta maaf kepada anda sekiranya saya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. So jaga diri anda dan keluarga anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.